Di Dragon Ball, Akira Toriyama selalu berhasil bikin cerita nggak terduga. Dari duel sengit sampai latihan berat, serial ini selalu menonjolkan nilai kekuatan batin dan tekad para petarung. Tapi, pernah gak kalian sadar kalau selain jurus ki dan transformasi, senjata juga punya peran penting? Walau sering dianggap nggak sekeren energi ki, Dragon Ball udah lama nunjukin sisi kreatifnya lewat senjata. Lihat aja pedang rohnya Vegito atau sabit kesedihan milik Goku Black, senjata yang sepenuhnya dibuat dari ki. Kombinasi ini bikin pertarungan makin epik karena menggabungkan kekuatan tempur dengan elemen tak terduga. Tapi, gimana kalau senjata non-ki juga dapat sorotan lebih? Siapa tahu di masa depan seri ini bakal kasih kejutan lewat alat-alat tempur baru yang gak kalah dahsyat. Kalau kalian jadi karakter di Dragon Ball, bakal pilih bertarung pakai ki, tangan kosong, atau senjata? Kalau ngomongin senjata di Dragon Ball, pedang jelas punya tempat spesial. Dari katana Yajirobe, pedang naga Azure milik Yamcha, sampai pedang pemberani milik Tapion. Semuanya punya momen keren masing-masing. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin keiklan pedang yang paling legendaris, pedang Future Trunks. Ingat gak momen epik waktu Trunks muncul pertama kali? Dengan santai dia pakai pedangnya buat ngehancurin Frieza, bikin kita semua melongo. Tapi, faktanya, pedang Trunks sebenarnya nggak punya kekuatan khusus loh. Itu cuma pedang biasa yang dipakai Trunks dengan skill luar biasa. Bahkan, King Cold sampai salah paham dan mengira pedang itu adalah sumber kekuatan Trunks. Walaupun gak ajaib, pedang ini udah ngukir banyak momen ikonik. Puncaknya di Dragon Ball Super. Trunks menyatuin kekuatan pedangnya sama energi bom roh, menciptakan pedang harapan yang mampu membelah Fuse Zamasu jadi dua. Jadi, pedang biasa? Mungkin. Tapi kalau dipakai Trunks, pedang itu berubah jadi senjata legendaris. Dragon Ball Super nggak tanggung-tanggung waktu memperkenalkan konsep multiverse, terutama saat masuk ke Battle Royale di turnamen kekuasaan. Tiap alam semesta punya ciri khasnya sendiri, bikin pertarungan terasa fresh dan beda-beda. Salah satu yang paling unik, Universe 2, yang vibe-nya kayak anime shoujo dengan para petarung bergaya gadis penyihir. Nah, dari semua petarung di Universe 2, Ribrianne jelas jadi bintang utamanya sebagai pemimpin bola api kamikaze. Yang bikin menarik, Ribrianne dan timnya bisa berubah bentuk ala gadis penyihir untuk jadi lebih kuat. Transformasi ini dipicu oleh senjata unik mereka, Love Wands alias tongkat cinta. Meski terdengar imut, senjata ini nggak sekedar pajangan loh. Tongkat ini memungkinkan para petarung menyalurkan cinta untuk memicu transformasi yang lebih dahsyat, kayak Ribrianne yang berubah jadi Super Ribrianne. Ini cara brilian Dragon Ball menggabungkan elemen khas shoujo dengan energi shonen khas mereka. Tongkat cinta bukan cuma alat tempur, tapi simbol betapa kekuatan cinta bisa jadi senjata pamungkas dengan gaya yang tetap badass. Dragon Ball Z The World's Strongest punya latar sci-fi yang unik banget. Bayangin aja, Goku dan gengnya harus melawan otak makhluk hidup yang ditanam di tubuh mecha raksasa. Penjahat utamanya, Dr. Willow, nggak sendirian. Dia punya asisten Dr. Kochin yang menciptakan 3 Bio Warrior super kuat buat bikin masalah besar. Salah satu yang paling menyeramkan, Kisame, si monster dengan senjata listrik yang brutal. Kisame punya 2 cambuk panjang yang keluar dari lengannya. Dan gak cuma buat nyabet, cambuk ini bisa ngeluarin listrik. Senjatanya ini bikin Krillin, Gohan, Master Roshi, bahkan Goku sendiri kelimpungan waktu kena sengatan. Tapi ya namanya Goku, dia akhirnya bikin epic comeback dengan serangan Kaioken-nya dan berhasil ngehajar Kisame. Di dunia Dragon Ball, senjata cambuk emang gak asing. Ada cambuk Ki Pride Trooper V1 atau lengan seperti cambuk Machi di Dragon Ball GT. Tapi bedanya cambuk Kisame ini lebih real deal, bikin pertarungannya makin seru dan tegang. Dabura, si mantan Raja Iblis di Dragon Ball Z, seringkali nggak dapat spotlight yang dia pantas dapatkan. Padahal, karisma dan kekuatannya bikin dia layak banget buat tampil lebih banyak, kayak di Dragon Ball Daima atau cerita non-canon seperti Dragon Ball Heroes.
Dengan desain iblis yang gahar dan kekuatan dari alam iblis, Dabura udah otomatis bikin siapapun gemetar. Apalagi, dia adalah anak buah Majin Babidi yang paling kuat dan punya kemampuan mengubah musuh jadi batu hanya dengan air liurnya. Bener-bener nyeremin kan? Tapi nggak cuma itu, Dabura juga punya senjata andalan, pedang kegelapan. Pedang itu bukan pedang biasa loh, desainnya mirip pedang dadao khas Tiongkok, tapi ditambah elemen sihir yang bikin dia bisa memunculkannya dari udara kapan aja. Secara teori, pedang ini nggak terkalahkan. Tapi meskipun Gohan waktu itu lagi nggak di puncak kekuatannya, dia berhasil menghancurkan pedang ini dalam pertarungan epik. Belum cukup, di Dragon Ball Super, kita juga dikasih lihat duel sengit antara Future Dabura dan Future Trunks. Di situ, pedang kegelapan sampai harus ngelawan pedang Z yang legendaris itu. Kalau dipikir-pikir, Dabura ini sebenarnya underrated banget ya. Mesin Mutans mungkin bukan ras alien paling ikonik di Dragon Ball GT, tapi mereka punya daya tarik tersendiri loh. Salah satunya Giru, mesin mutan kecil yang akhirnya gabung sama para pahlawan dan jadi semacam maskot tim. Walaupun mungil dan kadang bikin kesel, Giru ini sebenarnya lumayan praktis. Dia bawa Dragon Radar Group dan punya segudang info berguna. Tapi tunggu dulu, dia nggak cuma overload cuteness aja loh. Giru juga punya beberapa senjata yang cukup membantu. Salah satu andalannya, Giru Missiles. Yap, dia bisa ngeluncurin rudal dari perutnya. Memang nggak segahar Jenderal Rildo atau Lut, tapi rudal ini cukup ampuh buat ngebersihin rintangan di jalan atau bikin musuh kocar-kacir sejenak. Buat lawan ringan, ini sih oke banget. Tapi kalau udah berhadapan sama musuh berat kayak Baby Vegeta atau Hesenran, ya bisa dibilang rudalnya cuma buat pengalihan aja. Meski begitu, dibandingkan senjata standar kayak pedang, rudal Giru ini jelas punya daya ledak yang lebih besar. Dragon Ball nggak cuma terkenal sama pertarungan epik, tapi juga dengan banyaknya karakter yang datang dari luar angkasa atau dimensi lain. Nah, buat bertahan di dunia penuh bahaya itu, mereka pasti butuh perlindungan ekstra. Salah satu contohnya adalah Zeko dan para anggota patroli galaksi yang dilengkapi senjata sinar khas mereka. Jangan salah, senjata ini mungkin kelihatan simple, tapi ampuh banget buat manusia biasa. Kalau lawannya bukan monster level dewa, senjata ini cukup buat nyelesain masalah. Keunggulannya, mudah dipakai, nggak ribet soal amunisi, dan cukup kuat untuk sebagian besar situasi. Menariknya, di Dragon Ball Daima, Glorio dari dunia iblis pertama kelihatan pakai senjata mirip ini. Meski kekuatannya masih kalah jauh dibandingkan sihir petirnya, senjata sinar Glorio tetap jadi andalannya buat keluar dari situasi genting. Mungkin nggak sehebat rudal mesin mutan, tapi kalau dilihat dari penggunaannya, jelas senjata ini lebih berkelas dan efisien. Ingat nggak sih, di Dragon Ball awal ada senjata epik yang namanya Kipas Bansho. Kipas ini bukan cuma alat biasa, tapi punya kekuatan yang gila banget. Aneh ya, pas masuk era Dragon Ball Z, kipas ini malah kayak dilupain gitu aja. Padahal dulu Goku dan Chi-Chi sampai bikin ulang Kipas Bansho setelah tahu kalau versi aslinya dihancurin Master Roshi. Kipas ini tuh krusial banget buat memadamkan api di gunung api, tapi sebenarnya kekuatannya jauh lebih dahsyat. Bayangin aja, satu kibasan bisa bikin angin super kencang, 2 kibasan menciptakan awan, dan 3 kibasan langsung mancing hujan deras. Ini bukan sekedar alat pemadam, tapi senjata cuaca global. Bahkan Goku sempat pakai kipas Bansho waktu melawan Anin di Tungku 8 divisi, dan kipas ini benar-benar jadi game changer. Selain bikin cuaca kacau balau, ternyata kipas ini juga jago banget buat duel. Sayang banget ya, senjata sekeren ini nggak banyak dibahas lagi di seri-seri berikutnya. Janemba itu salah satu penjahat paling memorable di Dragon Ball Z loh. Awalnya dia cuma sosok ceria dan gemuk, tapi begitu berubah jadi Super Janemba, wih, dia berubah jadi Raja Iblis yang jahat banget. Kekuatan aslinya, gila, bisa masuk dan keluar dari dimensi kayak ngelewatin pintu biasa, bikin serangan susah banget ditebak. Ditambah lagi, dia punya pedang dimensi senjata yang nggak cuma tajam, tapi juga bisa memotong realitas itu sendiri, bikin portal dimensi kemana-mana. Pedang ini nggak main-main loh, bisa nembus apa aja dan ngeluarin ledakan energi yang bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan Super Saiyan 3 Goku aja bisa kena luka parah dari tebasannya, meskipun jaraknya jauh banget. Ini senjata bener-bener supercharged dengan kekuatan magis yang nggak terprediksi. Pas di Fusion Reborn, pedang dimensi Janemba udah jadi masalah besar banget. Tapi yang lebih seru lagi, ada Zeno Janemba yang malah nambahin kemampuan pedangnya.
Pedangnya jadi lebih gede, lebih kuat, dan lebih fleksibel. Bahkan di Dragon Ball Fusion, mereka gabungin pedang dimensi sama pedang kegelapan Dabura buat bikin senjata yang punya kekuatan dari dua dunia. Keren banget kan? Tiang listrik itu kayak senjata wajib buat Goku loh. Pusaka dari kakek Gohan yang nggak cuma sekedar tiang, tapi juga super penting buat Goku. Dulu, Goku cuma pakai buat pertahanan, tapi lama-lama tiang listrik ini jadi lebih dari sekedar senjata. Dia bisa ngerentang jauh banget buat nyerang musuh dari jarak jauh, atau bahkan buat perjalanan antar tempat. Goku udah sering banget bertarung melawan musuh dengan tiang listrik ini, dan senjatanya nggak pernah ngecewain. Tiang listrik juga nggak gampang rusak. Goku pakai buat hancurin segala macam teknologi jahat kayak mecha pita merah dan armor-armor canggih. Bahkan, banyak petarung kuat yang nyoba bawa senjata keren, tapi kalah sama tiang listrik karena kekuatannya yang luar biasa. Goku nggak perlu takut senjatanya patah, meski dia lagi dalam pertarungan sengit atau lawannya gede banget. Bahkan waktu dia jadi anak kecil lagi di Dragon Ball Daima, dia tetap bawa tiang listrik ini, karena dia tahu senjatanya nggak bakal ngecewain dia. Dragon Ball 2 punya banyak makhluk kuat, tapi Dragon Ball Super bener-bener naikin levelnya dengan masuknya malaikat, dewa penghancur, dan Raja Omni. Beerus emang sering jadi sorotan, tapi jangan salah, Whis malah jauh lebih kuat. Apa yang bikin Whis spesial? Tongkatnya. Ini bukan cuma alat, tapi senjata paling serbaguna dan kuat yang ada di alam semesta. Secara dasar, tongkat malaikat bisa nahan serangan dan ngebales serangan balik, tapi itu baru permulaan. Tongkat ini juga bisa proyeksikan gambar masa lalu, rekam pesan video, dan bahkan punya dimensi sakunya sendiri buat perjalanan super cepat. Nggak cuma itu, Whis juga punya kontrol atas kehidupan dan kematian dengan tongkat ini. Dia pernah bangkitin Frieza waktu turnamen kekuasaan, dan bahkan bantu percepat kehamilan Bulma buat Bula. Malaikat, termasuk Whis, selalu berada dalam mode Perfected Ultra Instinct, jadi mereka nggak pernah lengah saat bertarung. Oh iya, tongkat ini juga bisa ngebalikin waktu dengan cara yang keren. Whis bisa memblokir serangan, ngasih kerusakan, dan bahkan tuain targetnya terus masukin ke dimensi sakunya. Gila kan?